Dikisahkan bahwa suatu siang, Rabi'ah al-Adawiyah berlari-lari tanpa tujuan di kota Baghdad, sembari menentang sebuah air dan memegang obor di tangan kirinya. Orang-orang pun menanyai Rabi'ah tentang apa yang sedang ia lakukan. Rabi'ah pun menjawab bahwa ia ingin membakar surga dan menyiram neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim Faith, semoga Allah selalu melindungi kita semua. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Rabi'ah al-Adawiyah, sufi perempuan yang ingin membakar surga. Rabi'ah al-Adawiyah atau dikenal juga dengan nama Rabi'ah Basri adalah sufi perempuan yang dikenal dengan kesucian dan kecintaannya terhadap Allah. Ia merupakan wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah yang menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan dan Zahidah. Berkat peranannya yang besar, Rabi'ah al-Adawiyah dijuluki sebagai The Mother of the Grandmaster atau ibu para sufi besar karena kezuhudannya. Salah satu kisah tentang Rabi'ah al-Adawiyah yang paling populer adalah ia merupakan sufi perempuan yang ingin membakar surga menggunakan obor. Kehidupan sang salik tidak hanya mengedarkan orang Islam atau generasi sezamannya. Orientalis Louis Marsignan memuji kehidupan Rabi'ah sebagai suatu kehidupan yang menyebarkan harum wangi ke orang-orang sekitarnya. Sampai kini, ajaran-ajaran tasawuf salik perempuan tersebut masih bergema dan dipelajari, khususnya mengenai cinta, mahabbah, dan kedekatan al-uns kepada Allah. Inilah 10 syair cinta Allah sufi wanita Rabi'ah al-Adawiyah. Syair pertama Rabi'ah al-Adawiyah. Jika aku menyembahmu karena takut api nerakamu, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surgamu, haramkanlah aku daripadanya. Namun, jika aku menyembahmu karena kecintaanku kepadamu, jangan palingkan wajahmu dariku. Syair kedua Rabi'ah al-Adawiyah. Tuhanku, tenggelamkan aku dalam cintamu, hingga tak ada satupun yang menggangguku dalam menjumpaimu. Bintang gemintang berkelip-kelip, manusia terlena dalam buai tidur lelap, pintu-pintu istana pun telah rapat Tuhanku. Malam telah berlalu, dan siang segera menampakkan diri. Aku gelisah apakah amalanku engkau terima sehingga aku merasa bahagia, ataukah engkau tolak sehingga aku merasa bersedih. Demi kemahakuasaanmu, inilah yang aku lakukan selama engkau beri aku hayat. Sekiranya engkau usir dari depan pintumu, aku tidak akan pergi karena cintaku kepadamu telah memenuhi hatiku. Syair ketiga Rabi'ah al-Adawiyah. Alangkah buruknya orang yang menyembah Allah lantaran mengharap surga dan ingin diselamatkan dari api neraka. Seandainya surga dan neraka tidak ada, apakah engkau tidak akan menyembahnya? Aku menyembah Allah lantaran mengharap ridhonya, nikmat dan anugerah yang diberikannya. Sudah cukup menggerakkan hatiku untuk menyembahmu. Syair keempat Rabi'ah al-Adawiyah. Ilahi, sesudah aku mati, masukkanlah diriku ke neraka dan jasmaniku memenuhi seluruh ruangan neraka. Dengan begitu tidak ada orang lain yang dapat dimasukkan ke sana. Syair kelima Rabi'ah al-Adawiyah. Kau bermaksiat kepada Tuhan, namun kau mengungkap cinta, hal ini sungguh mengherankan. Andai cintamu benar, niscaya kau menjadi hamba yang taat, karena pecinta itu sungguh taat kepada kekasihnya. Subhanallah, betapa indahnya syair yang dibuat beliau, sehingga membuat banyak syair tentang cinta kepada Allah atau mahabbatullah. Sejumlah ulama pun terinspirasi dari syair Rabi'ah al-Adawiyah.
Syair ke-6 Rabi'ah Al-Adawiyah. Ilahi, segala upaya keinginanku, kesibukanku, dan kesenanganku di dunia ini hanya untuk mengingatmu. Dan segala hal yang akan datang di akhirat nanti hanyalah untuk menemuimu. Inilah diriku yang sebenarnya. Sebagaimana yang telah kunyatakan sekarang, perbuatlah seperti yang engkau kehendaki. Syair ke-7 Rabi'ah Al-Adawiyah. Aku mencintaimu dengan dua macam cinta, cinta karena diriku dan cinta karena engkau layak dicintai. Dengan cinta karena diriku, kusibukkan diriku dengan mengingat-ingatmu selalu dan bukan selainmu. Sedangkan cinta karena engkau layak dicinta, di sanalah kau menyikap hijabmu agar aku dapat memandangmu, namun tak ada pujian kepada diriku. Segala pujian hanya untukmu. Syair ke-8 Rabi'ah Al-Adawiyah. Semua menyembahmu karena takut neraka. Mereka menganggap keselamatan darinya sebagai bagian untuk melimpah atau mereka menempati surga, lalu mendapatkan istana dan meminum air salsabila. Bagiku tidak ada bagian surga dan neraka, aku tidak menginginkan atas cintaku imbalan pengganti. Syair ke-9 Rabi'ah Al-Adawiyah. Aku mengabdi kepada Tuhan, bukan karena takut kepada neraka, bukan pula karena ingin masuk surga, namun aku mengabdi karena cintaku kepadanya. Syair ke-10 Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya Allah, apapun yang akan engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepadamu musuh-musuhmu. Dan apapun yang akan engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepadaku sahabat-sahabatmu, karena engkau sendiri cukuplah bagiku. Subhanallah, begitu indah syair yang beliau buat tentang cinta kepada Allah atau mahabbatullah, sehingga sejumlah ulama pun terinspirasi dari syair Rabi'ah Al-Adawiyah. Setelah kita semua mendengarkan syair yang indah itu dari beliau, kita masuk ke dalam awal kehidupan Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau lahir di kota Basrah, Irak sekitar abad ke-8 tahun 713 sampai 717 Masehi. Ia adalah anak keempat dari keluarga yang terbilang miskin. Ayahnya bernama Ismail. Ketika malam menjelang kelahiran Rabi'ah, kondisi perekonomian sang ayah sangat buruk, sehingga ia tidak punya uang dan penerangan untuk bisa menemani istrinya melahirkan. Beberapa hari kemudian setelah Rabi'ah lahir, Ismail bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpinya. Di dalam mimpi itu, Nabi Muhammad mengatakan kepada Ismail untuk tidak bersedih karena Rabi'ah kelak akan tumbuh menjadi seorang wanita yang mulia. Sejak kecil, Rabi'ah sudah dikenal sebagai anak yang sangat pintar dan taat beribadah. Beberapa tahun berselang, ayahnya Ismail meninggal dunia yang kemudian disusul oleh sang ibu, sehingga sejak kecil Rabi'ah sudah menjadi yatim piatu. Kedua orang tuanya hanya meninggalkan harta sebuah perahu yang kemudian digunakan oleh Rabi'ah untuk mencari nafkah. Rabi'ah pun bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang-orang di sungai Dajilah ke sungai lain. Kehidupan Rabi'ah Al-Adawiyah dijadikan hamba sahaya perdagangan manusia. Saat Basrah dilanda bencana alam dan kemarau panjang, Rabi'ah bersama ketiga saudaranya memilih untuk berkelana ke berbagai daerah demi bertahan hidup. Namun, dalam pengembaraannya, Rabi'ah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya. Nahasnya, Rabi'ah yang hanya seorang diri diculik oleh sekelompok penyamun dan ia dijadikan sebagai hamba sahaya. Hamba sahaya adalah orang yang menjadikan korban perdagangan manusia. Disebutkan bahwa Rabi'ah dijadikan hamba sahaya seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Selama beberapa waktu, Rabi'ah harus hidup di dalam kesengsaraan yang teramat dalam. Suatu malam, Rabi'ah bermunajat kepada Allah. Apabila dapat bebas dari perbudakan ini, ia berjanji tidak akan berhenti beribadah. Tidak disangka, doa Rabi'ah langsung terjawab.
Saat sedang sholat malam, tiba-tiba majikan dari Rabi'ah dikejutkan oleh sebuah lentera yang bergantung di atas kepalanya tanpa sehelai tali. Cahaya tersebut bagaikan lentera yang menyinari seluruh rumah atau yang disebut sakinah. Berarti cahaya rahmat Tuhan dari seorang muslimah suci. Melihat peristiwa aneh ini, sang majikan merasa takut sehingga Rabi'ah dibebaskan. Setelahnya, kisah Rabi'ah al-Adawiyah menjadi sufi perempuan. Setelah tidak lagi menjadi hamba sahaya, Rabi'ah pergi ke padang pasir dan tinggal di sana. Di tempat inilah Rabi'ah menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah. Bahkan, Rabi'ah juga memiliki majelis yang dikunjungi oleh banyak murid. Masa hidup, Rabi'ah memberikan seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang dicintai Rabi'ah kecuali Allah. Saking ikhlasnya Rabi'ah beribadah kepada Allah, hatinya sampai tidak ada rasa takut terhadap neraka ataupun mengharap surga. Selanjutnya, kisah Rabi'ah al-Adawiyah yang ingin membakar surga. Dikisahkan bahwa suatu siang, Rabi'ah al-Adawiyah berlari-lari tanpa tujuan di kota Baghdad, sembrani menentang sebuah air dan memegang obor di tangan kirinya. Orang-orang pun menanyai Rabi'ah tentang apa yang sedang ia lakukan. Rabi'ah pun menjawab bahwa ia ingin membakar surga dan menyiram neraka. Orang-orang yang mendengar jawaban Rabi'ah pun semakin kebingungan. Menurut Rabi'ah, harapan akan surga dan ketakutan akan api neraka inilah yang membuat umat Islam menjadi semakin jauh dari cinta dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Rabi'ah ingin membakar surga supaya sirna segala harapan akan surga. Lalu, ia juga ingin menyiram api neraka supaya lenyap segala rasa takut umat Islam terhadap panasnya api neraka. Setelah kedua hal itu dilakukan, mungkin umat Islam akan menjadi lebih cinta kepada Allah karena cinta itu sendiri, tanpa ada pengharapan terhadap surga dan ketakutan terhadap api neraka. Selanjutnya, wafat Rabi'ah al-Adawiyah. Sekembalinya Rabi'ah dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kesehatan sang sufi perempuan ini mulai menurun. Rabi'ah diperkirakan meninggal dunia di usia 83 tahun 801 Masehi. Jasadnya dikebumikan di Basrah, Irak. Melalui perbuatan dan tindakannya, Rabi'ah al-Basri tidak cocok dengan peran tradisional perempuan dalam masyarakat pada masanya. Sebaliknya, dia menjalani kehidupan mandiri dan menjadi pengaruh di antara lingkaran teolog dan cendekiawan. Sepanjang waktunya, dia adalah seorang wanita yang memberikan teladan bagi orang lain untuk diikuti. Dalam surat An-Nisa ayat 32 pun menjelaskan, bagi laki-laki ada hak atau bagian dari apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan ada hak atau bagian dari apa yang diusahakannya. Ayat ini menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya dalam apa yang diusahakannya. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberi inspirasi, edukasi, dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.